Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemen dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Namaku Asmi, anak gadis satu-satunya yang dimanja oleh kedua orang tua dan kakakku. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman yang aku alami 4 tahun lalu. Bekasi. Di kota itulah aku menjalani skenario yang disusun rapi oleh Tuhan bersama keluargaku. Aku memiliki mama yang sangat luar biasa, mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh kelembutan, yang selalu memandangku dengan mata teduhnya kala aku menceritakan kisah perjalanan di masa remajaku kala itu. Papaku juga lelaki yang hebat, mengajarkan dan mengingatkanku betapa pentingnya nilai-nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Beliau adalah panutanku, tulang punggung keluarga, juga seorang pekerja keras. Papa bekerja sebagai kontraktor sipil. Abang, superhero andalan yang selalu ada ketika aku butuhkan. Baru saja lulus dari sekolah pelayaran. Kini dia sedang menjalani tes untuk pelayaran perdananya. Dan aku mempunyai seorang adik laki-laki yang sangat aku sayangi. Kala itu aku sedang melaksanakan kegiatan mengaji sore yang selalu aku lakukan bersama teman-teman, bertempat di masjid dekat rumahku. Kami diajarkan ilmu agama oleh seorang ustadz yang sangat penyabar dalam menghadapi murid-muridnya yang seringkali membuat onar dan memancing emosinya. Sore itu aku harus menyetorkan hasil hafalanku. Kubuka kitabku untuk meyakinkan hafalan surat yang harus aku lafalkan sudah benar atau belum. "Kamu udah hafal belum, Mil?" tanya temanku saat melihat aku masih menghafalnya. "Shh, jangan berisik," jawabku sambil menutup kitab dan mulai menghafalnya lagi. "Mila, giliranmu," panggil Pak Ustadz. Sedari kecil aku memang sering dipanggil Mila, dan nama itu melekat hingga sekarang. Usai mengaji sore itu, aku dan teman-temanku tidak langsung pulang ke rumah. Kami malah duduk di serambi madrasah dan asik membahas pelajaran di sekolah. Tiba-tiba aku melihat mama berlari ke arahku memanggil-manggil namaku. "Mila, cepat pulang!" teriak mamaku sambil berlari dan terlihat air matanya membasahi pipinya. "Mah, kenapa? Ada apa?" jawabku yang kebingungan dengan sikap mama. Saat itu juga tanganku ditariknya. Dengan sedikit berlari, mama memegang tanganku menuju rumah dengan sangat tergesa-gesa, dan aku hanya bisa mengikutinya dari belakang. Entah apa yang terjadi, melihat matanya yang sembab membuat hati ini tak karuan. Seakan aku ikut merasakan kesedihan yang mama rasakan. Sesampainya di rumah, aku menyaksikan kejadian yang mengejutkan. Bak disambar petir di siang bolong. Kulihat adikku terkapar di tengah rumah, dengan mulut menganga dan mengeluarkan darah segar yang terus mengalir. "Astagfirullahalazim, ya Allah, adek!" teriakku saat itu. Air mata mengalir dengan derasnya ketika menyaksikan adikku yang terkulai lemas. Ku dekap tubuhnya yang tak lagi memiliki tenaga. "Mah, adik kenapa?" tanyaku pada mama yang sedang menangis terisak, tenggelam dalam kesedihannya. Tak tahan lagi rasa ini, melihatnya tak bergerak sama sekali, hingga akhirnya aku jatuh pingsan saat tahu adikku sudah tak bernyawa lagi. Sungguh sangat menyakitkan, bagai ditikam pisau, tepat mengenai jantungku. Duka yang sangat perih mendera dalam jiwaku, menyaksikan kepergian adikku yang masih kecil sudah meninggal. Siang tadi masih kulihat senyum lebar dan canda tawanya
juga keusilannya, membuatku sangat gemas ingin mencubit pipinya yang mengembang. Ya Tuhan, kenapa harus adikku? Lirihku saat itu. Hingga akhirnya aku tersadar di pertengahan malam. Tak terasa air mataku kembali mengalir deras ketika kulihat adikku selesai dikafankan dan siap untuk disolatkan. Tak terima rasanya hati ini melihat kepergiannya. Harapanku dia bisa kembali bangun dan berlari memelukku. Namun apa mau dikata, semuanya sudah menjadi kehendaknya dan aku hanya bisa menerima semua takdir itu. "Mah, kenapa adik bisa kayak gini?" tanyaku pada mama yang tengah menatapi anak bungsunya terbaring dan terbalut kain putih. Dengan dibarengi isak tangis, mama menjawab, "Tadi siang adik kamu nemuin uang selembar 100.000 waktu main. Terus dia jajanin uangnya. Setelah makanannya habis, adik kamu batuk-batuk." Sebelum melanjutkan, mama menarik nafas panjang. Pas kakak berangkat ngaji tadi, adik batuk-batuk. 1 jam kemudian, batuknya gak juga reda. Sampai akhirnya adik kamu kesurupan. Teriak-teriak, nyebut kuda keranda berkali-kali. Dia sangat ketakutan seakan dipaksa untuk ikut. Sampai akhirnya lanjutnya terpotong. Mama tak sanggup lagi untuk melanjutkan ceritanya. Ia tenggelam dalam kesedihan merasakan kepiluan yang teramat sangat menyakitkan. Sangat berat untuk kami kehilangan seorang yang kami cintai tanpa ada isyarat dan pertanda apapun sebelum meninggalkan kami. Tamparan kehidupan yang masih belum bisa aku terima saat itu membuatku sangat syok. Pada waktu kejadian terjadi, papa berada di luar kota untuk pengawasan sebuah proyek. Dan abangku yang ketika kuhubungi ternyata sudah memulai pekerjaannya pergi berlayar sedari pagi. Ya Allah, gimana ini? Ucapku terduduk lesu. Kala itu, mama tengah memanjatkan doa untuk mengantarkan adikku menuju peristirahatannya. "Istirahat ya dek, kakak akan selalu ada untuk mengingatmu, memelukmu dalam doa dan mencintaimu sampai kapanpun. Adek bobo yang nyenyak ya, kakak sayang banget sama adek," ucapku sembari menahan tangis yang sudah tak terbendung lagi. Yang bisa aku lakukan kini hanyalah mengikhlaskan dan mengantarkan kepulangannya menuju tempat peristirahatan terakhir. Doa arwah masih terlantun dengan 1000 munajat kehadiran ilahi untuk menyemayamkan adikku tercinta pagi ini. Kembali kutuai duka yang sangat dalam, menyaksikan tubuh kecil itu dibaringkan. Waktu itu papa yang mengazanimu saat menyambut kehadiranmu dengan kegembiraan. Kini azan itu terlantur menghantarkan duka. Semakin tersayat pedih ketika liang lahat pelan tertimbun tanah. Hanya doa dan tebaran bunga menjadi penghias makammu itu. Mama dan aku yang masih menungguimu tidak terhenti mengusap derai air mata. "Mbak, sudah ikhlaskan. Ayo kita pulang." Terdengar suara pamanku memanggil mama untuk mengajak pulang ke rumah. "Iya dek, insya Allah ikhlas. Istirahat sayang, kakak akan selalu ada dengan doa-doa kakak." Kami pun pulang meninggalkan dia dengan kesendirian. Sangat sepi pasti, sangat gelap, tanpa siapapun menemaninya dalam sunyi. 2 hari berlalu semenjak kepergian adikku. Aku hanya di kamarnya memandangi satu persatu mainannya yang masih berserakan di lantai. Kubuka album foto untuk memandangnya, menghapus rindu dengan air mata. Aku berbaring di kasur lembutnya, sementara adikku terbaring dalam kubur yang dingin. Ku peluk guling yang selalu ia peluk kala tidur. Kini ia hanya memeluk kesunyian. Sampai terdengar suara ribut dari luar rumah. Tetanggaku berteriak histeris, persis seperti teriakan mama waktu itu. Aku berlari keluar rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Bagai terlihat kejadian 2 hari yang lalu ketika menyaksikan adikku jatuh terkulai lemas, mengeluarkan darah segar dari mulutnya.
Hal yang sama kini dialami anak tetanggaku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucapan terdengar dari semua yang menyaksikan kejadian itu. Aku yang langsung duduk lemas tak sanggup lagi berdiri menyaksikan kejadiannya. Kemudian aku dituntun pulang ke rumah dengan mama dan bibiku. Malam ini tahlilan diadakan di 2 tempat, di rumahku juga di rumah tetanggaku. Kemelut ini akhirnya dibahas oleh perangkat desa dan seluruh kepala keluarga, kecuali papaku yang belum tiba di rumah hari ini. Dengan himbauan buat orang tua untuk menjaga anak-anaknya jangan mengambil uang jika menemukan lembaran uang di jalan. Langsung dibakar untuk tujuan pemusnahan. Malam ini mama menghampiriku di dalam kamar sambil membawakan teh panas. "Kak, kamu tidur cepat ya," suruh mama padaku. "Iya mah, emangnya kenapa?" tanyaku yang merasa tumben mama menyuruhku tidur cepat. "Gak apa-apa kak, hari ini ketepatan saja malam Jumat Kliwon. Dengan kejadian seperti ini, mama khawatir kakak takut aja." "Oh iya mah, papa kok belum sampai rumah ya mah?" "Doakan aja, mungkin besok pagi tiba kak." "Ya udah, kakak minum tehnya terus tidur." Mah, siapa ya yang kira-kira berbuat semua ini?" tanyaku ke mama yang hendak keluar kamar. "Udah, kakak berdoa aja, biar Allah dan warga yang urusinnya. Udah, cepetan tidur." "Iya mah." Namun sampai larut malam mata ini belum juga bisa diajak tidur. Pikiran masih penuh dengan semua kejadian mengerikan itu. Kulihat jam dinding yang menggantung itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Lalu telinga mendengarkan suara kaki kuda dengan gemerincing lonceng. Sontak hati berdebar takut. Kemudian aku mengintip dari jendela kamarku, melihat 7 kuda dengan 4 orang berhenti dan melakukan sesuatu di depan rumahku. Aku kemudian menuju ruang tamu mengintip dari balik tirai jendela depan, memastikan apa yang orang itu lakukan. Entah apa yang mereka taburkan di pekarangan rumahku. Namun tiba-tiba aku terkejut ketika mamah menyentuh bahuku. "Kak, ada apa?" Seketika ku tutup mulut mamaku karena takut ketahuan oleh orang di luar sana. Dan saat kami berdua kembali untuk mengintip, 4 orang itu sudah menatap ke arah kami. Dan tiba-tiba aku seperti orang kesirep. Tak lama aku terbangun di dapur tepat di depan kulkas. Aku menemukan mama yang tertidur di depan halaman rumah. Kemudian aku bangunkan mama dan kami berdua berlari masuk ke dalam rumah. Keadaan masih sangat sepi karena belum memasuki waktu subuh. Aku hanya berpelukan dengan mama di kamar sambil membaca doa. Pagi kini meski terlihat cerah namun jauh sangat berbeda dengan pagiku yang masih merasakan kelukaan, ketakutan, dan kengerian yang belum memiliki ujung. Pagi yang jauh berbeda dengan hari lalu. Sepi tanpa terlihat aktivitas. Semua berdiam diri menghindari maut. Berdiam diri di dalam rumah dengan doa menjadi pilihan semua warga. Kubuka pintu lalu keluar ingin mencari tahu apa yang ditebarkan orang semalam di halaman rumah. Lembaran uang 100.000 aku temukan berceceran di area itu. Aku teringat pesan perangkat desa yang jika menemukan uang harus segera dibakar untuk menghindari jatuhnya korban berikutnya. Kemudian aku ambil uang itu lalu memasukkan ke dalam tas. "Mah, Mila keluar sebentar, ada perlu." Aku berpamitan kepada mama. "Kakak mau kemana nak? Di luar sedang tidak aman." Mama masih merasa cemas akan semua kejadian ini. "Sebentar aja mah, cuman jalan ke depan." "Ya udah jangan lama-lama ya kak." "Iya mah." Sengaja tidak memberitahu mama karena pasti akan semakin menambah beban pikiran beliau. Kubawa lembaran uang itu ke tempat Pak Ustadz guru ngajiku. Dengan mengucap bismillah, aku berjalan menyusuri jalan yang sepi ini. Seperti perkampungan mati, tanpa penduduk yang terlihat.
Setiba di lapangan depan masjid, kembali teringat adikku yang sering menghabiskan hari-harinya dengan teman-temannya di situ, dengan berbagai canda tawa kala bermain. "Dek, kakak kangen." Baru terucap dalam batinku, tiba-tiba sebuah tangan mungil menggandengku. Saat kulihat ke samping, kini adikku sudah menatapku dengan senyum manis. Kedua lesung pipit menghiasi pipi cabinya itu. "Adek." Dia hanya tersenyum lalu menunjukkan ke arah jalan. Mungkin maksudnya untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Ustadz. Dia hanya ingin menemaniku dan menjagaku. Lalu kulanjutkan langkah dengan bergandengan dengan adik tercinta. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam." Lalu pintu rumah Pak Ustadz terbuka. Dengan agak sedikit heran, beliau hanya tersenyum dan mempersilakanku masuk ke dalam rumahnya. "Neng Mila, gimana kabarnya? Mama kamu sehat kan?" tanya Pak Ustadz. "Alhamdulillah Pak Ustadz, Mama juga sehat." "Alhamdulillah kalau begitu. Semoga semua diberi kesehatan dan keselamatan." "Amin." "Pak, Mila kesini mau menanyakan ini Pak." Kusodorkan tas yang berisi lembaran uang itu. Terdengar Pak Ustadz kemudian beristighfar. "Coba Neng tutup mata, lalu baca ayat kursi, Al-Falaq sama Kulhu." Aku melakukan apa yang diperintahkan oleh beliau. Dan setelah membuka mataku, lembaran uang itu berubah menjadi sampah, bangkai tikus, paku, silet, jeroan ayam yang membusuk. Betapa terkejutnya aku ketika melihat semua itu. Aku langsung berlari keluar rumah, muntah karena mual yang tak tertahan lagi. Itulah yang mereka makan ketika menemukan uang itu bila dipergunakan. Itu uang mencari tumbal, kata beliau menjelaskan kepadaku. "Kenapa uang ini masih ditebar di halaman rumah saya, Pak?" "Neng harus hati-hati. Masih ada yang diincar dalam keluarga Neng Mila." "Astagfirullah, kenapa ada orang kayak gini, Pak?" "Neng Mila bawa garam sama tasbih ini. Putuskan tasbih ini lalu sebarkan ke sekeliling rumah juga bersama garamnya." "Terima kasih Pak Ustadz. Kalau gitu Mila pamit pulang." "Ya sudah, biar Bapak yang bakar tas ini. Hati-hati di jalan, Neng. Selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Iya Pak Ustadz. Sekali lagi Mila ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." Setelah menyalami beliau, aku berjalan pulang sendiri tanpa digandeng oleh adikku lagi. Ku cari-cari dia sesampai di area lapangan depan masjid, namun tak juga kujumpai. "Kakak pulang ya, Dek." Aku hanya berpamitan dengan adikku yang tak terlihat lagi. Dari kejauhan, kulihat warga yang ramai di rumahku. Ada apa lagi ini? Aku berlari untuk segera memastikannya. Pikiranku tertuju dengan Mama yang sendirian di rumah ketika sampai. Ada apa ini? Ada apa? Sambil ku terobos masuk orang-orang yang berjubel di depan pintu rumahku. Mama sudah jatuh pingsan yang terduduk di kursi. Nafasnya terlihat ngos-ngosan seperti habis berlari. Wajahnya pucat, dengan peluh yang membasahi wajahnya. "Astagfirullah, Mama kenapa?" "Mamamu tadi kesurupan, Mila," jawab pamanku. "Hah, kesurupan?" "Iya, kesurupan, seperti kuda." Alhamdulillah sedikit reda rasa khawatirku, karena di kondisi kalut seperti ini, papaku sudah tiba di rumah. Papa kemudian langsung memeluk Mama sambil menangis dan menggendongnya masuk ke dalam kamar. Setelah Papa keluar lalu berterima kasih dengan semua warga, kemudian mengobrol dengan paman sambil menanyakan semua kejadian ini. "Kak, jagain Mama ya, Papa ziarah dulu ke tempat adek." "Iya, Pak." Sepulang Papa dari makam, kulihat beliau hanya terdiam, menahan rasa sedih seakan belum bisa menerima cobaan yang datang dalam keluargaku. Kelukaan yang teramat dalam seperti luka hati yang sama aku rasakan.
Di malam hari masih sama seperti malam kemarin. Mata sangat susah untuk dipejamkan. Sampai waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Kemudian terdengar bunyi lonceng lagi. Ketika ku intip, kini bukan kuda, namun orang yang mengenakan jubah hitam berjalan membunyikan lonceng kecil. Tiba-tiba terdengar teriakan Mama dari dalam kamarnya. Mama kesurupan lagi, dan Papa memegangi amukan Mama yang sangat mengerikan itu, sampai dipeluk tubuhnya itu. Aku yang membantu memeluk Mama ikut kewalahan rasanya. Papa lalu membacakan ayat kursi yang diikuti oleh aku, sampai Mama terjatuh pingsan. Namun bunyi lonceng itu tidak hilang. Terus berbunyi sampai kami berdua keluar rumah, namun tidak menemukan sosok berjubah hitam itu. Hanya bunyi lonceng yang terus terdengar. Iblis laknat, kamu yang membunuh anakku. Keluar, keluar kau setan. Papa yang mengamuk meneriakkan amarahnya. Aku hanya bisa memeluknya dengan tangisku, hingga para warga pun datang menanyakan Papa yang sangat marah itu. 2 hari tanpa gangguan aku jalani, namun masih belum bisa tertidur mata ini. Mila, terdengar suara teriakan Mama. Segera aku berlari ke kamarnya. Kembali kusaksikan kengerian itu. Papa yang meninggal dengan keadaan mulut mengeluarkan darah yang sangat banyak. Seketika aku langsung pingsan menyaksikan itu semua. Laki-laki yang menjadi cinta pertamaku kini telah tiada. Sungguh sangat perih hati ini. Seakan dunia kiamat dengan takdir yang sangat berat menimpaku. Aku tersadar saat ayah sudah dimandikan oleh pengurus jenazah. Kedukaan kedua yang membuat luruh semua harapan. Seakan ingin rasanya aku ikut mati saja, tak sanggup melewati semua ini. Kemudian aku ingat mamaku. Terlihat masih dalam keadaan yang sangat meratap menangis dengan sejadi-jadinya. Aku hanya lari membawa amarah juga kesedihan ke rumah Pak Ustadz. Menangis dengan istri beliau, karena tak tahu harus kemana menyandarkan diri ini. Kulihat ambulan sudah membawa Mama ke rumah sakit, ditemani oleh Bibi. Mama tidak sanggup melihat kenyataan ini hingga berulang kali jatuh pingsan. Setelah aku mengurus pemakaman Papa, setibanya aku di rumah, aku hanya mengurung diri di dalam kamar. Dengan segala ratap, aku menangisi kepergian Papa. Kenangan demi kenangan bersama Papa berseliweran di kepalaku, menimbulkan amarah yang bercampur dengan kesedihan. Tahlilan sudah selesai. Tidak ada satu orang pun kini di rumah. Kemudian aku dengar ringkikan kuda. Telapak kaki kuda dari kejauhan terdengar akan melintas. Kembali aku mengintip, menunggu kuda itu lewat. Dan benar, kuda itu lewat dengan ditunggangi oleh sesosok kuntilanak. Tak berapa lama terdengar suara kentongan. Kami semua warga berhamburan keluar menuju suara itu. Terlihat Pak RT yang ketakutan sampai mengompol di celana, kemudian membunyikan kentongan untuk memanggil warga. Setelah ditanya, ternyata beliau melihat kuda yang menyeret keranda yang di dalamnya ada orang. Dihimbau semua warga untuk gak tidur, kita cari dan tangkap pemuja setan itu. Terdengar suara itu dengan gemetaran. Dengan ronda malam itu, para laki-laki berjaga sambil keliling desa. Hampir dini hari, sekitaran mau masuk waktu subuh, terdengar gerombolan warga yang berlari mengejar sesuatu. Aku yang ikut keluar rumah bertanya pada salah satu warga. Pak, ada apa lagi? Ada kereta bawa keranda ke arah sana, jawab bapak itu yang melanjutkan larinya. Ku ikuti warga yang lari mengejar kereta yang mengangkut keranda itu. Sampai warga melihat kereta itu masuk ke dalam sebuah rumah yang ada di ujung desa. Rumah orang yang memang selalu terlihat pendiam dan jarang keluar rumah. Warga yang penuh amarah mengepung rumah itu, menyuruh si pemilik rumah untuk keluar. Lama tanpa ada jawaban dari dalam rumah itu. Beberapa orang sudah mulai melemparkan batu ke jendela, pintu juga genteng rumahnya.
mengancam akan membakar jika tidak keluar. Entah siapa yang memulai. Akhirnya rumah itu dibakar oleh warga dengan pemilik yang masih berada di dalam. Semenjak peristiwa pembakaran itu, kampung terlihat sangat sepi. Lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Bahkan ada beberapa warga yang memilih untuk pindah karena membekas segala kengerian ini. Beberapa waktu berlalu tanpa ada gangguan apapun lagi. Warga kampung pun perlahan merasa lega dan mencoba melupakan kejadian mengerikan itu. Namun sayangnya di malam ke-40 setelah peristiwa itu, kembali warga digegerkan dengan penampakan pocong dan kuntilanak di atas genting rumah milik si anak kandung yang orang tuanya mati dibakar. Itu wujud mereka yang memuja setan, rela menumbalkan orang lain. Kini tidak bisa sampai ke peristirahatannya. Langit juga bumi menolak jasadnya. Ucap Pak Ustadz menjelaskan kepada warga yang menyaksikan hal itu. Manusia iblis, umpat warga. Para warga pun meluapkan amarahnya kembali, melemparkan apa saja yang ada di dekat mereka. Sebagian peristiwa anarkis itu terulang kembali di rumah Salsa, nama anak itu. Namun untungnya pembakaran rumah dapat dicegah oleh perangkat desa dan juga Pak Ustadz. Untuk bapak-bapak juga ibu-ibu dimohon bersabar, jangan terbawa emosi. Saksikan saja pocong juga kuntilanak itu di atas. Apa yang akan terjadi, warga sekalian akan melihatnya. Ucap Pak Ustadz memberi himbauan untuk seluruh warga. Tak beberapa lama melintas bayangan yang sangat besar. Pocong dan kuntilanak itu seperti terjerat sesuatu. Bayangan besar itu menyeret kedua sosok itu. Seketika terdengar jeritan wanita yang sangat menyeramkan. Lalu mereka pun menghilang. Warga pun langsung berhamburan. Semua lari ke rumah masing-masing dengan rasa takut. Beberapa bulan sejak kematian papa, mama hanya diam tanpa melakukan apapun. Hanya menangis mengurung diri di dalam kamar. Aku yang melihatnya hanya bisa terenyuh. Tak tega menyaksikan semua itu. Mama gak bisa seperti ini terus. Mama belum ikhlas, nak. Tapi mama kalau kayak gini kakak ikut sedih. Abang yang belum tahu semua kejadian ini suatu saat akan pulang dan menanyakan ini semua, mah. Iya, kak. Mama belum bisa melalui semua ini. Hanya kakak sama abang milik mama sekarang. Aku mencoba menyembunyikan kesedihanku. Berusaha menguatkan mama yang terus saja menangis tanpa semangat hidup. Ma, kalau mama menyerah sekarang, bagaimana dengan kakak? Aku genggam tangan mama. Mama gak kasihan lihat kakak sekarang. Sekarang kakak bukan cuma ngerasa kehilangan papa dan adik, ma. Tak dapat kutahan lagi tangisku. Pecah sudah bendungan air mataku. Maafin mama, kak. Mama... Kata-kata mama terhenti dan memelukku erat. Air mata itu telah mengatakan semua yang tak mampu diucapkan mama. Ketenangan itu tak berlangsung lama. Tepat di malam ini, Salsa si anak penumbal bertamu ke rumahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya kesini? Sungguh sangat belum bisa aku memaafkan kelakuan biadab keluarganya. Pembunuh. Maaf, Mbak. Saya kesini hanya ingin meminta maaf atas semua yang dilakukan oleh orang tua saya. Ucapnya menjelaskan. Tiba-tiba mama yang mendengar obrolan kami pun keluar kamar. Maafmu tidak bisa mengembalikan anakku juga suamiku. Meski dendam itu tidak diajarkan di agamaku, tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkan. Ucap mama yang sangat terlihat menahan amarahnya. Sebaiknya kamu pulang. Jangan pernah injakan kaki lagi ke rumah kami. Sambungku ke wanita itu. Dengan berlalunya Salsa, kulihat satu amplop berwarna coklat ditinggalkan di atas meja. Segepok uang yang sangat banyak ditinggalkannya. Namun, uang tidak akan pernah sebanding dengan nyawa orang-orang yang aku cintai. Sebanyak apapun tidak akan sanggup membelinya. Kulemparkan kembali gepokan uang itu. Bawa kembali uang harammu.
teriakku pada Salsa. Wanita yang mengenakan pakaian serba hitam itu hanya memungut dengan senyum yang sangat sinis kepadaku, lalu berlalu tanpa mengucapkan salam. Aku masuk ke dalam kamar adikku, lalu aku kembali menangis. Luka ini tidak pernah sembuh. Memaafkan pun sangat sungguh tidak mudah. Mungkin tak akan pernah bisa. Ku tatap lekat foto adikku. Ku cium dalam-dalam. Dek, kakak rindu, Dek. Ketika aku mengucap kata rindu, adikku selalu hadir. Dengan tangan kecil itu, dia menghapus air mataku. Senyumnya selalu kembalikan sedikit semangatku. 2 bulan berlalu. Pas hari ini malam Asyura, kembali warga digegerkan dengan kejadian kereta kuda yang menyeret keranda mayat, mengelilingi kampung kami lagi. Lonceng yang terdengar sangat jelas itu membuat kami yang masih berpeluk takut kembali ketakutan. Sebagian warga yang berani mengejarnya sampai ke rumah orang tua Salsa, namun tidak menemukan kemana hilangnya kereta itu. Rumah pemuja setan itu yang hangus terbakar terlihat sangat mengerikan, sangat dipenuhi dengan aura angker. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa ada 2 korban anak kecil di desa sebelah, berumur kurang lebih 7 tahun dan 8 tahun, meninggal dengan cara yang sama, tergeletak tak bernyawa dengan darah segar mengucur dari mulutnya. Kak, Mama udah gak kuat lagi. Ku dengar Mama yang semakin ketakutan. Ma, kita harus kuat, Ma. Kita punya Allah, ucapku pada Mama. Tapi ini semua gak akan ada habisnya, Kak. Iya, Ma. Kita doa aja, Ma. Lalu terdengar suara orang mengucap salam, mengabarkan kalau seluruh warga diharap hadir di balai desa untuk membahas kejadian ini. Sesampainya di balai desa, warga sudah banyak berkumpul membicarakan kemelut desa. Pak Lurah memberikan himbauan juga arahan untuk warga. Diskusi dilakukan dalam rapat warga ini, sampai warga mengajak perangkat desa untuk mendatangi rumah Salsa yang tidak hadir dalam undangan rapat. Beramai-ramai seluruh warga menuju rumah itu untuk mencari jawaban kereta kuda keranda yang muncul lagi malam tadi. Sesampainya di sana, kami semua heran dengan keadaan rumah itu. Sesajen berantakan, porak-poranda di mana-mana. Salsa ditemukan pingsan dengan darah keluar dari hidung, seperti habis dipukuli oleh orang-orang, karena semua wajah dan sekujur tubuhnya banyak luka lebam. Bawa dia ke klinik terdekat, suruh Pak Lurah. Di klinik setelah ia tersadar, barulah pertanyaan diajukan oleh perwakilan warga ke Salsa. Tidak akan ada warga yang heran jika hanya mendapati jawaban bahwa dia dengan orang tuanya melakukan pesugihan keranda mayat. Hanya saja sekali lagi warga dibikin ternganga dengan jawaban Salsa. Ia mengatakan bahwa dia sudah terlebih dahulu menumbalkan kedua orang tuanya sebelum mencari tumbal di luar rumah. Akhirnya warga memutuskan untuk membawa Salsa ke pihak yang berwajib, dengan maksud agar Salsa dapat dijatuhi hukuman dan kampung kami dapat kembali tenang seperti dulu. Laporan warga ini tentu saja membuat para penegak hukum memutar kepala, memutuskan pasal berapa yang akan disematkan pada kasus Salsa ini. Namun belum sampai tuntutan itu diputuskan, Salsa lebih dulu meninggal dunia di dalam sel, dengan kondisi yang sama seperti korbannya, meregang nyawa dengan kondisi mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Bentuk penumbalan akan memakan sang penumbal jika persyaratan itu tidak sanggup lagi dipenuhi. Kemelut akan menjadi halimun hitam dalam fana ketika manusia terbuai oleh rayu sang astral. Jangan tenggelam dalam keinginan duniawi. Keabadian dunia itu tidak akan pernah ada. Yang perlu dicari adalah bekal untuk keabadian di akhirat kelak. Demikian kisah keluarga Mila. Mila dan Mama harus pindah untuk memulihkan luka hati, juga agar bisa mengikis trauma ketakutan. Alhamdulillah, kini Mila bisa menjalani kehidupannya yang jauh lebih damai, penuh dengan ketenangan.
Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.